Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 22 sampai 23. Melayani demi nama Tuhan, apa artinya? Dapatkah kita membayangkan ada orang senang dengan pekerjaan-pekerjaan baik, melayani, ikut dalam paduan suara gereja, pendalaman Alkitab, rajin ke gereja, kunjungan sosial, memberikan sumbangan, mengunjungi dan mendoakan orang sakit, mengumpulkan donasi untuk diserahkan kepada orang-orang miskin, mengadakan jamuan besar untuk anak-anak panti asuhan, semuanya atas nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah dilakukan secara rutin. Dan setiap tiba waktu untuk melakukan semua itu selalu ada kerepotan yang luar biasa. Bahkan ketika ada yang kurang tepat, jadwal pengaturannya bisa menjadi marah. Alasannya karena semua pekerjaan baik harus sempurna dan labelnya atas nama Tuhan. Tetapi pernahkah terbayangkan kalau pada akhirnya di hari terakhir nanti, hari penghakiman yang punya nama Tuhan yang berkuasa, hakim adil itu kemudian berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan." Semua amal ibadah perbuatan baik tidak dikenal dan tidak diterima, tidak digubris, bahkan dicap pelaku kejahatan. Semua yang baik dilakukan menjadi sia-sia. Apakah kita tidak perlu lagi berbuat baik dan tidak perlu lagi mengatasnamakan Tuhan untuk semua perbuatan baik itu? Apa yang salah dengan perbuatan baik dan atas nama Tuhan? Sesungguhnya pengajaran ini disampaikan oleh Yesus untuk menegur dan mengingatkan pengajar-pengajar sesat. Tidak ada yang salah dengan perbuatan baik dan berseru memanggil nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari? Apa yang mendorong? Landasan dari semua perbuatan baik yang kita kerjakan dan menyerukan nama Tuhan. Ini penting sekali untuk kita pikirkan dan renungkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sasaran perbuatan baik kita adalah sesama kita. Tuhan tidak membutuhkan perbuatan baik kita, tetapi sesama kita. Bagaimana kita melakukan semua perbuatan baik itu didasarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang hidup pasti menghasilkan berbagai macam perbuatan baik. Dan setiap perbuatan baik dibungkus, didasari dalam nama Tuhan. Nama Tuhan sendiri yang dibesarkan dan dimuliakan dengan perbuatan baik itu. Jadi perbuatan baik tidak menjadi alasan atau jaminan bahwa ia menerima upah. Justru karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Dan semua hal yang kita lakukan dengan semua motifnya pasti akan dipertanggungjawabkan. Menjadi satu tanda bukti apakah kita sudah telah menerima keselamatan atau beriman atau tidak. Lakukan yang baik dengan hati tulus dan beriman untuk semua orang, terutama yang membutuhkan pertolongan. Lakukan tidak sebagai sarana atau kendaraan untuk mencari nama, untuk mencari wibawa, untuk menaikkan gengsi agamawi dan kemuliaan diri atau legalitas religius kita. Jangan lakukan kebaikan karena dasar demikian, sebab itu kejahatan di hadapan Tuhan dan dienyahkan. Mari lakukan yang baik bukan untuk terkenal dan dikenal, tapi lakukan yang baik semuanya karena iman yang kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan.
semua kita lakukan karena Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita melakukan kebenarannya. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah kami Tuhan melakukan segala sesuatu perbuatan yang benar dan baik di dalam nama Tuhan, karena Tuhan, dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seorang di antara kami pun Tuhan melakukan yang baik hanya untuk mencari nama. Karena itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, bahkan Engkau tidak mengenal kami. Kalau kami melakukan perbuatan baik tanpa dengan sungguh-sungguh di dalam pengenalan iman yang benar kepadamu. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan yang baik supaya menjadi satu jaminan keselamatan kami. Tapi biarlah kami melakukan yang baik karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk mempercayai setiap hal yang baik yang Engkau kehendaki kami lakukan itu bersumber dari iman kepada Engkau. Berkati Tuhan setiap orang-orang dengan segala pekerjaannya yang baik karena percaya beriman kepadamu, karena melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, ajar kami senantiasa untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Supaya kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.